Pemirsa APT Cicat, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Sudah lama sebenarnya saya ingin berbagi pengetahuan bagi sesama. Tetapi pengetahuan apa yang bisa saya bagikan? Saya hanya manusia biasa saja, tidak memiliki apapun yang bisa saya bagikan. Cia, puitis banget ya. Tetapi saya bukanlah ilmuwan, peneliti, atau bahkan juga bukan selebritas yang memiliki segudang ide. Kami selalu, sewaktu mengobrol santai dengan teman-teman, Pardo Sitopu dan David Sihotang. Pardo ini adalah pemain keyboard yang juga member Pi Network. Dia sangat mahir memainkan touch keyboard dan menguasai banyak lagu. David, penyanyi dengan suara yang sangat bagus dan melengking tinggi, khas orang Batak pada umumnya. Mereka berdua sedang mengisi musik di restoran Medan Ria di daerah Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Saya memang sengaja berkunjung untuk bertemu mereka. Saat mereka sedang break, mengobrol lah kami, ngalor ngidul kemana-mana. Kebetulan David ini seorang YouTuber dan TikToker dengan inisial Tokerongit, yang kalau di bahasa Indonesia kan artinya juragan nyamuk. Saat membahas soal YouTube itulah tiba-tiba Pardo bertanya sekaligus konfirmasi, kenapa abang tidak bahas saja saham di YouTube? Abang kan penulis buku-buku pasar modal. Pertanyaan ini menggugah hati saya. Iya ya, kenapa tidak? Toh, saya sudah pernah menulis 3 buku tentang pasar modal, khususnya pasar saham. Juga praktisi selama kurang lebih 20 tahun di industri pasar modal pada semua bidang profesi, mulai dari perantara pedagang efek atau broker-dealer, manajer investasi atau investment manager, lalu kemudian penjamin emisi efek atau underwriter. Saya memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk ketiga bidang profesi itu. Juga pernah mengajar di perguruan tinggi. Lantas, mengapa tidak? Saya pikir. Thank you Pardo dan David atas ide ini. Ternyata ide bagus itu tidak hanya datang dari teman selatar belakang profesi juga ya. Itu tadi buktinya. Latar belakang profesi kami sangat jauh berbeda. Mereka pekerja seni, pemusik. Tetapi kami mencari di mana titik temu biar klik bahan pembicaraan. Pardo itu referral saya di Pi Network. Pionir juga seperti Anda dan saya. David, YouTuber dan TikToker yang sudah menikmati hasil dari karya-karyanya. Ngobrol lah kami. Muncullah ide untuk membuat konten pembelajaran saham ini. Tadinya saya berencana untuk hanya mengedukasi para pionir Pi Network saja, dengan bahasa yang mudah dipahami tentunya. Tetapi sayang sekali rasanya jika pembelajaran ini hanya ditujukan kepada pionir semata, sebab pembahasan ini adalah pembahasan pasar saham secara umum. Sementara para pionir kan belum tentu semuanya sudah menjadi investor pasar saham. Banyak di antara pionir yang masih awam tentang pasar modal dengan segala terminologinya. Ayo, para pionir yang bakal menjadi orang kaya nanti setelah open mainnet, mari kita buka wawasan untuk sesuatu yang lain di luar Pi Network. Anda jangan terburu-buru menghabiskan koin Pi Anda. Sisakan sebagian untuk investasi, long term investment atau investasi jangka panjang. Anda bisa investasikan uang Anda nanti pada tanah, rumah, dan saham. Jangan beli mobil mahal seperti Rolls-Royce, Bugatti, Porsche, Jaguar, Lamborghini, dan mobil mewah lainnya. Jangan juga bermain di forex atau futures. Jika memang pionir mampu dan mau, beli saja berjuta dolar dengan uang tunai atau emas berkilo-kilogram untuk disimpan jangka panjang. Jangan mau menggunakan fasilitas margin
Risikonya sangat tinggi itu. Jujur saja, saya sering ditawari untuk bermain. Ingat ya, bermain forex atau futures. Sebab forex dan futures itu bukanlah jenis investasi, tetapi trading atau perdagangan. Itu sebabnya forex dan futures itu diregulasi oleh Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Indonesia. Bukan diregulasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang di dalam struktur organisasinya terdapat unsur Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. OJK lah yang meregulasi semua industri keuangan di Indonesia, mulai dari industri perbankan, industri asuransi, industri pasar modal, termasuk perdagangan saham, obligasi, dan reksadana. Jadi, bagi para pionir atau siapa saja yang menonton video ini, harap jangan tergoda dengan iming-iming investasi oleh tenaga pemasaran dari perusahaan forex atau futures. Sekali lagi, itu bukanlah jenis investasi, tetapi trading. Spekulatif trading tepatnya. Kecuali jika memang Anda suka gambling, yaitu risiko penumpang, bukan risiko supir. Memang sih, tidak ada gading yang tak retak, kata pepatah kuno. Tidak ada investasi yang tak berisiko. Bahkan, saham sekalipun juga sangat berisiko. High risk, high return, kata mereka yang berbahasa Inggris. Tinggi risiko, tinggi imbal hasilnya. Namun, meskipun saham itu berisiko tinggi, akan tetapi risikonya bisa diukur atau diperkirakan dengan jurus analisis fundamental. Selain itu, beberapa konten ke depan nanti sangat perlu juga bagi para profesional pasar modal yang belum memiliki lisensi sebagai persiapan mengikuti ujian mendapatkan lisensi dari OJK. Saya tahu banyak profesional pasar modal yang belum memiliki lisensi, tetapi mereka sudah berkegiatan di pasar modal Indonesia. Ibarat seorang supir angkutan umum, mereka belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Sebaiknya nih, calon investor pasar modal, tanyakan terlebih dahulu lisensi calon broker yang akan menangani investasi Anda. Jangan nanti setelah Anda rugi baru bertanya. Lisensi bagi seorang profesional pasar modal itu adalah wajib dan sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Juga konten ini sangat penting bagi mahasiswa, terutama jurusan keuangan atau finance, agar Anda memiliki pemahaman yang cukup mendalam setelah lulus perkuliahan nanti. Bagi para investor yang sudah berinvestasi di pasar modal atau calon investor, konten video ini juga bisa menambah wawasan dunia investasi. Anggap saja konten-konten ini semacam kuliah gratis. Oh ya, bagi Anda yang belum, silakan subscribe dan like terlebih dahulu. Tekan juga tombol bel agar kepada Anda diberi notifikasi untuk konten-konten edukasi berikutnya. Jika Anda merasa bermanfaat dan layak dibagikan kepada sahabat, silakan share. Konten pembelajaran ini nantinya hanya akan membahas sisi fundamental saham saja. Jadi, jika Anda adalah seorang fanatik analisis teknikal, mohon maaf, tempatnya bukan di sini. Skip saja video ini. Saya teringat seorang teman yang sudah entah di mana dia sekarang. Tidak usah saya sebutkan namanya. Pada suatu seminar di mana saya menjadi moderator, dia berkata, "Beri selembar kertas dan pensil kepada monyet, maka jadilah analisis teknikal." Ya, meskipun gaya bicaranya serius, tetapi saya yakin dia sedang bercanda waktu dia mengucapkan itu. Semoga nanti setelah Anda selesai mempelajari analisis fundamental, diharapkan Anda bisa mengenali mana saham yang baik, mana saham jenis roller coaster, mana saham yang sifatnya seperti roket, mana saham yang bertahan dalam segala kondisi perekonomian, dan utamanya adalah
mana saham yang memberi atau membagikan sebagian keuntungannya kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Sebab hakiki atau tujuan berinvestasi adalah menghasilkan return atau imbal hasil atau keuntungan. Ya bukan, sedikit meniru gaya SBY lah. Maaf Mang Boru. Salah satu outcome dari pembelajaran ini adalah bagaimana cara menilai harga wajar dari suatu saham. Dan inilah yang saya jadikan sebagai judul buku kedua saya, Menilai Harga Wajar Saham. Buku itu saya tulis di tengah-tengah kesibukan yang super sibuk. Pagi sampai sore bekerja di sebuah perusahaan sekuritas. Lalu malamnya kuliah S2 dengan tugas-tugas paper yang luar biasa banyak. Diselingi pula dengan menulis buku baru, yaitu buku yang tadi. Sebab bagi saya, uang kuliah S2 itu sangatlah mahal. Jadi harus ada yang membiayai uang kuliah saya. Siapa? Beasiswa? Saya tidak tahu jalur untuk mendapatkannya. Satu-satunya jalan, ya dengan menulis buku. Puji Tuhan, buku selesai dan diterbitkan tahun 2007 oleh penerbit kelompok Gramedia. Royalti buku itulah yang membayari uang kuliah S2 saya. Dan bahkan hampir 2 kali lipat. Jadi, kalau misalnya saya ingin kuliah S2 lagi di jurusan lain, barangkali tinggal menambah sedikit lagi saja. Saya menggunakan materi dari buku Menilai Harga Wajar Saham untuk pembelajaran ini. Tentu dengan melakukan banyak modifikasi terhadap pembahasan sahamnya, sebab saham-saham yang dijadikan contoh di dalam buku itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang, utamanya dari sisi fundamental, sudah ketinggalan. Baik, sebagai pengantar pembelajaran, mari kita kilas balik sejenak kepada 3 hal. Yang pertama, grafik historical IHSG atau indeks harga saham gabungan 10 tahun ke belakang. Yang kedua, grafik historical inflasi 10 tahun ke belakang. Yang ketiga, jumlah investor pasar modal di Indonesia, khususnya di bursa saham. Kita bahas yang pertama, grafik IHSG atau indeks harga saham gabungan 10 tahun terakhir. Indeks harga saham gabungan merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. IHSG diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga saham di Bursa Efek Jakarta yang kemudian berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia setelah merger dengan Bursa Efek Surabaya. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BEI. Nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan saham biasa dan saham preferen. Dalam mengukur tingkat perekonomian suatu negara, indeks harga saham gabungan adalah salah satu barometer atau ukuran makmur tidaknya perekonomian negara itu. Semakin tinggi indeks harga saham gabungan suatu negara, maka semakin maju perekonomian yang selaras dengan kemakmuran rakyatnya. Berikut adalah data kinerja IHSG Bursa Efek Indonesia 10 tahun terakhir. Anda bisa lihat datanya. Anda lihat 10 tahun terakhir berarti dari tahun 2013 sampai tahun 2022 kemarin, karena 2003 kan belum muncul datanya. Ya, Anda lihat di sini. Anda lihat pada tahun 2013 dia turun sebesar 0,98%. Lalu kemudian di 2014 naik sebesar 22,29%. Itu suatu pencapaian yang luar biasa loh, ya. Kemudian turun lagi di 2015 sebesar 12,13%. Naik lagi di 2016 sebesar 15,32%. Kemudian tahun depannya naik lagi
sebesar 19,99%, hampir 20%. Turun sedikit, sekitar 2,54% tahun 2018, kemudian naik lagi sedikit, 1,70% di 2019, turun lebih dalam lagi sebesar 5,09%. Kemudian naik lagi tahun 2021 sebesar 10,8% dan ditutup dengan positif sebesar 4,09% pada tahun 2022. Yang kedua, grafik inflasi 10 tahun terakhir. Nanti kita bandingkan ya, antara indeks harga saham gabungan selama 10 tahun terakhir dengan inflasi di 10 tahun terakhir. Inflasi adalah melemahnya daya tukar uang terhadap suatu komoditi. Sederhananya begini saja. Jika pada tahun 2021 harga 1 liter BBM jenis Pertalite adalah seharga 6.500 per liter, maka dengan uang 10.000 kita bisa membeli sebanyak 1,54 liter. Sekarang di tahun 2023 harga Pertalite naik menjadi 10.000 per liter. Praktis, dengan uang senilai 10.000 itu Anda hanya bisa membeli 1 liter saja. Artinya, terjadi pelemahan daya beli uang Anda. Nominalnya tetap sama 10.000, tetapi purchasing power atau daya beli daripada uang 10.000 itu sudah semakin menurun. Tetapi perhitungan inflasi ini dilakukan terhadap semua komoditi. Rumusnya kita tidak usah bahas di sinilah. Mari kita lihat historical inflasi 10 tahun terakhir. Apa yang kita pelajari dari kedua data dan grafik IHSG dan inflasi 10 tahun terakhir tersebut? Terdapat kolerasi negatif antara inflasi dengan indeks, berbanding terbalik. Saat inflasi sedang tinggi, indeks turun sebab para investor saham asing berpindah investasi di negara yang memiliki inflasi rendah. Demikian sebaliknya, manakala inflasi rendah atau sustainable atau berkelanjutan, maka indeks naik. Lihat saja tadi yang tahun 2013. Saat inflasinya tinggi, yaitu di 8,38%, dan indeks malah turun 42,51 poin atau 0,98%. Tetapi semenjak tahun 2015 hingga tahun 2021 atau selama 7 tahun berturutan, pemerintah berhasil menjaga inflasi di bawah 4%. Dan bahkan tahun 2020 dan 2021 malah di bawah 2%, tepatnya 1,68% dan 1,87%. Justru di saat pandemi COVID-19 sedang tinggi-tingginya. Demikian juga halnya dengan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek. Pada periode yang sama mengalami kenaikan yang signifikan. Meskipun bukan menjadi barometer yang utama di dalam menilai perekonomian suatu negara, namun indeks harga saham gabungan ini seringkali dipergunakan oleh investor global sebagai acuan menginvestasikan dana mereka. Semoga target Indonesia menjadi nomor 4 perekonomian dunia tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka nanti dapat tercapai. Itu adalah target, bukan sekedar cita-cita. Mimpi dan cita-cita itu beda tipis lah, sama-sama bisa buyar. Tetapi target adalah sesuatu yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan Presiden Joko Widodo sudah meletakkan fondasi dan sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk mencapai target itu. Buktinya, inflasi kita selama masa kepemimpinan beliau terjaga dengan amat baik. Meskipun tahun 2022 meningkat menjadi 5,51%, itu pun karena terpengaruh dikuranginya subsidi BBM. Tidak masalah saya kira. Tetapi target tersebut dapat tercapai hanya jika kita jangan sampai salah memilih
penerus Presiden Joko Widodo. Penerus, bukan pengganti. Penerus ya berarti harus satu visi, satu misi, dan satu target. Kalau sekedar pengganti saja, yang ada nanti malah mengganti semua kebijakan yang sudah pakem. Kita tidak ingin perekonomian negara berantakan lagi, carut-marut tidak karu-karuan. Oh ya, mengenai korupsi. Banyak orang bilang korupsi di era pemerintahan sekarang semakin menggila. Enggak juga lah. Justru di era pemerintahan sekarang inilah hukum malah menjadi panglima. Ditegakkan seadil-adilnya. Makanya banyak kasus korupsi terkuak menganga lebar. Saya kira dari beberapa dekade sebelum era pemerintahan sekarang, korupsinya lebih gila. Hanya karena hukum tidak ditegakkan, makanya kasus korupsinya tidak terungkap. Coba dari dulu pemerintahan negeri ini bersih dan dikelola sebaik-baiknya. Barangkali sudah dari tahu kapan kita menjadi bangsa yang maju. Yang ketiga, jumlah investor Indonesia. Menurut saya, jumlah investor pasar saham di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan 270 juta penduduknya, atau hanya 4% saja dari total penduduk. Negara-negara tetangga ASEAN tahun 2022 saja, misalnya Singapura, 16,2% penduduknya menjadi investor saham, Malaysia 8,7%, Thailand 2%. Indonesia yang waktu itu mempunyai 1,5% investor saham hanya unggul dari Filipina yang investornya 1,1% dari total penduduk. Meski demikian, dari segi jumlah kapita penduduk, Indonesia masih memiliki jumlah investor terbanyak. Waktu itu, tahun 2022, jumlah investor Indonesia mencapai 4,1 juta investor, tertinggi di kawasan ASEAN. Thailand mencapai 3,5 juta investor, Malaysia 2,5 juta investor, Vietnam 2,1 juta investor, Filipina 1,2 juta investor, dan Singapura 921 ribu investor. Akan tetapi jika dilihat dari rasio penduduknya, yaitu tadi hanya 1,5% saja dari total penduduk Indonesia. Tetapi berita menggembirakan baru saja datang hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023. Menurut data dari PT Custodian Central Efek Indonesia atau KCI, sampai dengan akhir April 2023, jumlah investor pasar modal di Indonesia bertumbuh signifikan menjadi 10,8 juta investor, tumbuh 5,54% year to date. Meningkatnya jumlah investor tersebut tentu tidak hanya diakselerasi oleh kegiatan sosialisasi atau edukasi pasar modal yang dilakukan secara masif, tetapi juga adanya kemudahan dalam membuka rekening efek yang saat ini bisa dilakukan secara online. Semoga saja nanti setelah Pi Network sudah open mainnet, jumlah investor pasar modal Indonesia bisa meningkat sekitar 2 juta investor lagi. Sampai jumpa di episode berikut dengan topik bab 1, apakah saham itu? Silakan tuliskan komentar Anda pada kolom deskripsi untuk kita diskusikan. Terima kasih.